Oke, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini. Malam hari ini adalah pertemuan kelima kita atau meeting kelima kita modul 5. Senang kembali ya bertemu dengan Mbak dan Mas semua. Walaupun udah malam, masih tetap ada ya kan. Saya dari pagi tadi ada kuliah dan sebagainya. Aduh, ternyata ada kelas malam gitu ya. Sampai kelupaan tadi. Tapi Mbak dan Mas masih, kalaupun udah kerja seharian gitu ya, masih semangat gitu ya. Masih ada gitu ya. Jadi topik kita malam hari ini yaitu pengelolaan produk dan pengembangan produk baru. Jadi kalau kita di sini berbicara tentang inovasi dan lain sebagainya ya. Jadi perkuliahan kita malam hari ini akan saya coba kaitkan dengan tugas bisnis plan kita yang akan kita diskusikan atau presentasikan nanti sekitar 2 atau 3 orang pada TTM 2 gitu ya. Seenggaknya ada sesuatu yang kita dapatkan melalui perkuliahan malam hari ini, dapat pencerahan sedikit untuk bisa membuat tugas di TTM 2 nanti sehingga bisa sharing ilmu satu sama lainnya dengan yang lain gitu ya. Dengan kawan-kawan yang lainnya gitu. Ntar saya cek dulu debutnya tapi hilang. Oke, udah jalan. Jadi saya harapkan kawan-kawan bisa memahami gitu ya, dan juga udah bisa memulai memikirkan kira-kira apa gitu ya, bisnis plan yang akan mau di-share nanti pada TTM 2 gitu ya. Harapan saya bukan hanya sekedar yang penting udah ada tugas gitu ya, yang penting udah ngumpul gitu ya. Saya tidak akan terlalu concern dengan nilai untuk itu. Yang penting saya pengen ide ide gitu ya, seperti yang saya selalu bilang gitu ya, kalau ngerjain apa itu pengolahan produk, nanti juga di dalam ini apa itu PLC, product life cycle gitu ya, itu mah di internet juga ada gitu. Tapi saya pengen kita ini kan berasal dari beragam daerah gitu ya, mungkin sama misalnya pengelolaan, sebelum saya mulai ke lebih jauh lagi, misalnya satu produk gitu ya, ubi lah bilang, ubi apa, mungkin beberapa daerah beda-beda gitu ya. Singkong, ada yang bilang kan singkong, ada ketela pohon atau apa namanya. Tapi coba ada bisa jadi beberapa produk yang bisa kita buat gitu ya. Coba sebutin aja, ada yang bisa keripik singkong bisa, eh, direbus juga boleh, digoreng juga boleh, dikolak juga boleh. Tapi materinya sama gitu kan. Atau mungkin di daerah Mbak lebih ketuk juga boleh bukan sih? Ketuk ya. Nah, getuk kan, nah, getuk-getuk kayaknya pernah saya makan itu dulu. Apalagi yang bisa kita buatkan misalnya gitu untuk padahal bahan apa aja singkong gitu loh maksudnya. Maksudnya kalau kalau singkong misalnya material utamanya gitu, bahannya gitu. Banyak bisa kita buat sendiri, kolak, jadi goreng, jadi getuk tadi, keripik, apalagi yang bisa kita buatkan ya. Jadi sayur juga boleh ya kan, kayak apa misalnya pengganti kentang ya misalnya. Dulu masih saya ingat deh, sok kreatif kakak saya gitu di rumah gitu ya kan. Lagi mahal misalnya kentang gitu, itu yang dibuatkan kayak kentang, dibuatin kecil-kecil. Tape juga bisa, tape itu juga enak, tape singkong ya. Gitu dia gitu loh. Jadi maksud saya gimana sesuatu yang suatu produk ataupun suatu materi tapi kita mampu mengolahnya gitu ya, pengembangan produk baru gitu ya. Jadi bukan cuma pengelolaan produk gitu, tapi juga pengelolaan produk gitu ya, produk baru gitu ya. Bagaimana kita singkong kita buat lebih bernilai gitu ya. Combro. Combro itu gimana ya? Pernah dengar kayaknya combro di TV gitu ya kalau apa, tapi nggak tahu saya gimana combro. Gitu-gitu, ada di bilang kok ancam ada saya nggak tahu gitu ya. Eh maksudnya di oncom. Nggak tahu saya. Ada juga onde kayak kalau di mama saya itu bisa buatin ini lagi apa namanya? Bentuk kayak onde-onde tapi bukan onde yang digoreng jadi buatin gula di dalam gitu. Apa apa namanya gitu ya. Halo, selamat malam Mbak Juwita. Nggak apa-apa, nggak apa. Jadi gitu dia gitu. Jadi banyak beragam produk yang bisa kita buat gitu ya. Yang ide-ide seperti ini yang saya inginkan nanti pada saat kita ada di TTM 2 gitu ya. Ya nggak apa-apa Mas.
Jadi saya ingin kawan-kawan juga sesuatu yang bisa dimunculkan gitu ya, atau ide bisnis apa sesuatu yang bisa kita buat gitu ya, sesuatu yang mungkin menurut orang gitu ya, apa sih yang bisa dibuatkan dari singkong? Singkong loh gitu ya. Tapi bisa kita buat sesuatu yang wow gitu ya. Misalnya dan lain sebagainya gitu ya. Atau juga misalnya bukan berarti harus ini, maksudnya ini salah satu contoh gitu. Atau misalnya kita lihat misalnya orang buka rumah makan misalnya, kita mau buat rumah makan juga tapi rumah makan seperti apa gitu ya. Apakah terapung misalnya, apakah apa gitu ya. Salah satu contoh gitu. Ada lagi kata Mbak Kusmiati kue tar rasa singkong. Kayaknya ini juga pernah saya dengar sih. Kalau nggak salah dari singkong atau dari labu ya, kalau nggak salah. Dari labu kayaknya kalau nggak pernah saya dengar gitu ya. Singkong juga harusnya, opak juga bener, opak. Ada lagi, banyak ya, padahal singkong gitu loh. Bisa ya? Hmm, iya bisa kata Mbak Kusmiati bisa kan itu ya. Opak saya tahu kayaknya dari singkong juga. Ada lagi keripik, bukan keripik juga sih, apa namanya gitu ya. Bukan opak kan ada beberapa macam juga gitu ya. Nah, ada lagi singkong keju. Ah, gitu dia. Jadi keren gitu ya. Banyak yang bisa kita apakan gitu ya dari pengembangan produk gitu ya. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi membicarakan pengelolaan produk-produk lainnya gitu ya. Oh, nggak apa-apa. Ini Mbak apa Mas ya? Oh, Mas Ari, Mas Ari. Oke, ingat-ingat. Oke. Karena ada juga yang satu di kelas manajemen namanya Arik cewek gitu ya. Oke, saya takut ketukar. Oke, saya ingat. Oke, kita masuk ke teorinya dulu. Jadi di sini pemahaman produk beserta penggolongannya. Jadi di sini kita akan berbicara tentang apa itu produk, apa itu konsep tentang barang dan jasa pemasaran, pendekatan, penggolongan produk, strategi pemasaran produk, pengelolaan produk mulai dari hidup produk, pengelolaan bauran produk, pengembangan produk baru, penentuan waktu ya. Ini juga penting ya. Nanti kita akan bahas di belakang buat apa pentingnya penentuan waktu gitu ya. Kemarin juga udah kita bahas sekilas. Dan juga penerapan network diagram pada pengenalan produk baru gitu ya. Jadi di sini apa itu produk? Siapa bisa jawab? Apa sih itu produk? Di luar dari ini, kalau di sini di buku kita dikatakan bahwa produk adalah satu barang yang punya sifat kentara, satu jasa, sebuah ide atau kombinasinya yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen maupun pelanggan bisnis melalui suatu pertukaran juga diartikan sebagai atribut yang mencakup segi-segi misalnya fitur, fungsi, manfaat penggunaan dan lain-lain gitu ya. Atau juga dapat definisikan produk dapat didefinisikan sebagai penawaran pemuasan kebutuhan dari sebuah perusahaan. Itu bahasa sederhana. Ada yang bilangkan hasil yang diproduksi hasil dari proses produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oke, sesuatu yang diolah, iya juga. Sesuatu alat pemuas kebutuhan, oh iya juga. Pembuatan barang menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itu produksi kali ya. Produk. Ya, oke, udah oke lah, nggak ada yang salah gitu ya. Itu dia. Jadi produk adalah suatu barang yang bersifat untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan gitu ya. B. Konsep tentang barang dan jasa. Ya, jadi tadi di sini diulang lagi adalah produk adalah suatu barang atau jasa atau ide yang memuaskan kebutuhan keinginan konsumen gitu ya. Halo, selamat malam Mbak Wiwi. Oke, di sini bilangkan barang dan jasa ya. Jadi produk itu ada dua, yaitu berupa barang dan jasa gitu ya. Siapa yang bisa membedakan barang dan jasa? Apa sih yang ciri-ciri gitu ya? Ini mungkin kalau dulu waktu kita SMP mungkin udah belajar nih ya, IPS gitu ya, atau ekonomi gitu ya. Apa sih beda barang dan jasa? Secara apa gitu ya? Barang dapat lihat betul. Nah, itu yang paling utama ya. Barang dapat dilihat, bisa diraba, sedangkan jasa itu tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tapi dapat dirasakan manfaatnya gitu ya. Eh, ada lagi yang mau menyampaikan apa itu perbedaan barang dan jasa? Barang itu real, kalau jasa itu abstrak. Oh gitu ya. Siapa bisa menyebutkan contoh barang dan jasa? Barang produk terlihat, jasa tidak dapat terlihat. Oke, sama dengan Mbak Nova. Barang berupa real, bahasanya redaksinya aja yang diganti gitu ya. Jasa itu abstrak, betul. Jasa itu salon, ya. Ha? Terus, ayo kasih kasih contoh, ayo yang lain. Kita udah 10 orang nih, udah rame. Contoh jasa itu salon, rumah sakit, dan televisi.
Nah, kata Mbak Ami, televisi apa ini Mbak? Televisi yang berbayar, TV kabel ya? Karena kalau televisinya itu sendiri, itu barang atau jasa? Mbak Ami. Hotel, ya benar. Kata Mas Eko, barang itu berupa makanan, jadi itu contohnya itu pegadaian, barang itu contohnya makanan, betul. Kalau kata Mbak Nova, contoh jasa konsultan, betul. Kata Mbak Ami, jasa itu rumah sakit, barang itu, oh gitu maksudnya. Oh iya betul. Televisi itu barang, oh, betul. Pinjaman bank. Nah, itu apa itu Mbak Jumiati? Dibuatkan jelas. Jasa itu contohnya apa, barang itu contohnya apa. Kalau kata Mbak Wiwi, jasa seperti tukang cukur. Wih, tukang cukur ya. Masih ada sekarang tukang cukur ya. Pengajar, mentor, dan lain. Oke, itu jasa. Ada lagi mau nambahin? Biar makin banyak kita buat contohnya. Jasa peminjaman udah tadi, barang pakaian udah. Pakaian udah, iya betul. Oke, jasa penerbang. Oke. Sekarang saya punya pertanyaan. Barang atau jasa ya? Hmm, contohnya pulsa. Pulsa HP. Oke, betul. Apa lagi yang lebih menantang? Koran. Mbak. Aha. Oke, berarti sudah paham konsep tentang barang dan jasa ya. Kita masuk ke pendekatan-pendekatan untuk penggolongan produk ya. Jadi di sini dikatakan pada buku kita mungkin kayaknya nggak harus bakal beda-beda. Itu dikatakan penggolongan produk itu berdasarkan keputusan segera dan kesejahteraan konsumen dalam jangka panjang gitu ya. Jadi dibedakan atas empat. Yang pertama adalah produk bermanfaat atau solutif produk. Dikatakan di modul kita bahwa produk ini adalah produk yang mempunyai daya penarik rendah, tetapi dapat memberikan produk ini memberikan manfaat yang tinggi kepada konsumen dalam jangka panjang. Misalnya deterjen dengan kandungan fosfat yang rendah gitu ya. Tapi kenapa orang nggak mau gitu ya? Kalau misalnya orang pasti bakal nyarik yang misalnya deterjen yang busanya banyak gitu ya kan. Tapi untuk jangka panjang itu tidak baik gitu ya. Terus selanjutnya adalah produk dengan produk yang kurang sempurna, yaitu produk yang tidak mempunyai daya penarik yang tinggi maupun kualitas yang bermanfaat, seperti obat-obatan yang berasa pahit gitu ya. Itu apa namanya eh, manfaatnya besar, tapi eh, orang tidak suka gitu ya karena rasa gitu ya. Tapi ini juga yang apa gitu ya. Mungkin ini untuk tugas seorang-orang kedokteran ke depan gitu ya. Sekarang kan udah ada juga Bodrexin gitu ya. Mungkin karena ada yang vitamin C itu anak-anak kan suka kan. Kalau dulu masih nggak saya waktu masih kecil gitu ya dikasih vitamin C ataupun apa gitu yang rasanya asam gitu yang sedikit manis gitu ya. Jadi maksudnya kalaupun kan sampai sekarang nih orang susah untuk makan obat gitu ya. Eh, eh, Susah gitu ya. Tapi bagaimana orang-orang kedokteran ataupun orang farmasi ataupun orang-orang di bidang medis bisa menciptakan eh, apa namanya obat yang memiliki rasa gitu ya. Jadi tidak pahit gitu ya. Apakah rasa anggur atau rasa jeruk gitu ya. Anak-anak aja yang susah gitu ya kalau dikasih vitamin C misalnya mau aja mereka ngemut gitu kan. Nah gitu dia. Nah itu mungkin yang apa ya yang bakal eh, suatu saat nanti
bisa dikerjakan oleh orang-orang di bidang medis gitu ya. Selanjutnya adalah produk yang menyenangkan, yaitu produk yang dapat segera memberikan kepuasan tetapi dapat berakibat buruk pada konsumen dalam jangka panjang. Contohnya alkohol, rokok ya. Ada rokok, ada alkohol ya. Membuat orang senang memang, tapi jangka panjang bisa hancur gitu ya badannya ataupun pikirannya gitu ya. Selanjutnya adalah produk yang sangat diperlukan, yaitu produk yang memberikan kepuasan dengan segera dan sangat bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Itu adalah makanan enak dan juga bergizi tinggi gitu ya. Jadi yang pertama tadi adalah uh, produk yang bermanfaat tapi tidak memberikan penariknya rendah tapi memberikan efek jangka panjang yang baik dengan tadi deterjen yang rendah fosfat ya. Selanjutnya juga ada yang kurang sempurna itu obat-obatan tadi. Yang selanjutnya adalah produk yang menyenangkan ya, tapi hanya saat untuk jangka panjang tidak baik dan juga produk yang sangat diperlukan gitu ya. Dan juga bagus untuk jangka panjang yaitu makanan enak dan bergizi ya. Selanjutnya adalah penggolongan produk menurut tujuan pemakaiannya. Yang pertama adalah produk konsumen yang dibagi ke dalam 3 gitu ya. Yang pertama produk convenient ya, convenient product. Itu apa yang maksudnya dengan produk convenient gitu ya? Itu produk yang mudah dipakai, membelinya dapat di sembarang tempat. Misalnya mie instan, di mana sih nggak bisa kita beli mie instan ya kan? Asal udah ada toko kelontong udah bisa ya kan? Sampo, baterai, pasta gigi dan lain-lainnya gitu ya, barang-barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah produk shopping gitu ya, shopping product gitu ya. Itu produk yang harus dibeli dengan mencari dahulu dan di dalam pembelian diperlukan pertimbangan yang matang gitu ya. Misalnya dilakukan perbandingan mutu, harga, kemasan, pelayanan, penjualan gitu ya. Misalnya kalau kita bisa mau beli HP gitu ya, aduh yang mana nih gitu ya, XTC kah, Nokia kah? Nokia nggak ada lagi ya, udah fail. iPhone kah, apakah XTC ataukah Xiaomi, apakah Sony atau yang lainnya gitu ya. Atau juga misalnya ketika mau beli perabot rumah tangga gitu ya. Oh mau beli kursi yang gimana? Apakah sofanya yang sofa yang tebal? Apakah warna merah, warna hitam, dan lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya adalah banyak pertimbangan gitu. Kita pertimbangkan harga, kita pertimbangkan ada juga Samsung buat Amerika. Ada juga misalnya kita pertimbangkan harga, warna dan lain sebagainya gitu. Jarak jarak tokonya misalnya ke rumah untuk bawa pulang gitu ya. Banyak pertimbangan gitu ya. Selanjutnya adalah produk spesial gitu ya. Itu barang yang punya ciri khas atau hanya dapat dibeli di tempat tertentu, misalnya barang-barang antik gitu ya, sama seperti misalnya yang kemarin kita bilang adalah apa, tas Hermes gitu ya, atau juga barang-barang yang sudah langka gitu ya, atau juga sesuatu yang pakaian-pakaian yang terbatas gitu ya, hanya tertentu gitu ya, atau juga kemarin kita bilangkan misalnya mobil-mobil sport gitu ya, yang hanya orang tertentu yang membelinya gitu ya. Selanjutnya produk industrial dapat dibagi ke dalam 5 ya. Yang pertama adalah bahan baku. Jadi seperti yang kita lihat bahan baku adalah bahan pokok untuk buat produk gitu ya. Misalnya tembakau untuk bahan rokok, kayu untuk membuat plywood, tanah liat untuk tembikar, minyak bumi untuk membuat bensin gitu ya. Saya mau tanya di tempat-tempat Mbak dan Mas masih ada nggak ya apa ya tembikar gitu ya, yang dari tanah liat gitu? Kalau saya masih ada beberapa, jarang sih, hampir nggak ada lagi ya. Dulu kan itu ada periuk yang dari tanah liat itu ya. Halo, oh iya nggak apa-apa mas. Iya masih ada tapi jarang ya kan. Bukan pendikar, tembikar, tembikar. Ya tembikar. Jadi ya udah jarang. Oh, kita juga orang-orang apa udah pendikar ya namanya. Kalau kita sih namanya tembikar sih ingat saya. Tapi itu kan zaman-zaman bahola dulu, zaman-zaman nenek-nenek kita dulu ya kan. Itu masih ada sih. Saya juga masih ingat nenek masih ada gitu ya. Tapi kalau udah masuk ke bapak, udah nggak ada lagi, udah nggak zaman gitu ya. Bukan dari bambu, dari tanah liat, dari tanah liat. Jadi di apa gitu. Masih kalau masih bisa lah kita lihat itu di beberapa tempat kayaknya itu. Oh ya, nanti mungkin saya bawa gambarnya pas kita TM dulu deh.
tembikar loh. Yang misalnya kalau orang siraman itu kan ada airnya yang di masih ada itu. Betul. Nah, gitulah dia. Harusnya sih pernah dengar gitu ya. Nah, itu saya bilang itu misalnya untuk bahan baku gitu ya. Untuk pembuatan tembikar hitam dari tanah liat. Ada juga komponen dan produk yang setengah jadi gitu ya. Itu adalah produk yang sudah masuk dalam proses produksi tapi diperlukan untuk kelengkapan produk akhir gitu ya. Misalnya plywood untuk pembuat mebel, semen untuk membuat gedung gitu ya. Jadi ada proses lanjutan gitu ya. Iya kayaknya betul kata Mbak Ami itu biar bisa dingin gitu ya. Terlanjur adalah perlengkapan operasi gitu ya. Perlengkapan produk yang dapat digunakan untuk membantu lancarnya proses produksi atau kegiatan-kegiatan lainnya dalam perusahaan gitu ya. Jadi misalnya minyak pelumas untuk mesin-mesin, kertas dan pensil untuk buat catatan, alat pengepel dan lain sebagainya gitu ya. Benar benar kendi kayaknya namanya zaman zaman dulunya itu ya. Sama kayaknya itu, cuman beda nama gitu ya. Oke, kita balik ke back to topic, jangan kita habiskan waktu kita di situ ya. Yang keempat adalah instalasi, yaitu alat produksi utama dalam sebuah pabrik atau perusahaan yang dapat dipakai untuk jangka waktu lama atau disebut juga barang tahan lama gitu ya. Misalnya mobil pada perusahaan persewaan mobil, mesin penggiling padi pada perusahaan penggiling padi gitu ya, mesin tenun pada perusahaan tekstil. Dan yang terakhir adalah peralatan ekstra gitu ya. Jadi peralatan ekstra atau aksesori equipment ini adalah alat-alat yang dipakai untuk membantu instalasi seperti alat angkut dalam pabrik tackle, seperti truk pengangkut barang atau juga gerobak dan lain sebagainya gitu ya. Itulah ada dia produk industrial yang dibagi ke dalam 5 golongan tadi ya. Oke, kita masuk ke ya ada perkulik juga kata Mas Supianto ya. Banyak ya contoh-contohnya juga gitu ya yang bermakna ekstra yang membantu kegiatan manusia meringan atau bahasanya itu adalah yang alat-alat bantu yang meringankan kegiatan manusia gitu ya. Selanjutnya adalah D, strategi pemasaran produk konsumen dan produk industrial gitu ya. Yang pertama adalah riset dan analisis pasar gitu ya. Jadi yang di sini dikatakan bahwa riset dan analisis pasar dianggap penting dalam pengembangan strategi pemasaran gitu ya, untuk memproyeksikan penjualan di ke depan industri produk industrial dan produk konsumen yang dibeli secara teratur gitu ya. Seperti yang sudah kita kemarin kayaknya udah saya singgung sedikit gitu ya. Coba saya tanya, apa sih pentingnya riset atau analisis pasar gitu ya sebelum misalnya sebelum kita masuk menjual produk gitu. Siapa yang bisa kasih jawaban? Kenapa sih kita penting melakukan riset ataupun survei gitu ya? Benar, kata Mas Eko ya. Untuk peramalan, untuk tahu selera gitu ya, untuk memproyeksikan penjualan ke depan gitu ya. Benar. Jadi gimana kita taunya orang Wonosobo misalnya sukanya misalnya pakaian-pakaian yang tertutup apa gitu. Kita kan harus datang ke sana gitu. Jangan samakan baju orang-orang misalnya di Wonosobo dengan orang yang di Medan atau dengan orang-orang yang di Papua gitu ya. Sama seperti saya bilang juga apa gitu ya. Orang Jakarta misalnya sukanya sepeda apa sepatu-sepatu yang branded gitu. Tapi kan kawan-kawan kita yang misalnya di daerah timur gitu kan. Apakah mereka juga mau beli-beli yang gitu? Enggak juga kan gitu. Nah, jadi kita juga harus mengetahui gitu ya. Atau ya jawabannya semua benar. Itu dia. Terus yang kedua adalah kebutuhan tentang produk gitu ya. Jadi di sini adalah untuk produk konsumen bentuk fisik sangat menentukan sekali bagi kelanjutan dalam penjualan itu ya. Sedangkan produk industrial lebih mudah diatasi dengan kontak langsung antara pembeli dan penjual gitu ya. Ini juga salah satu yang penting. Selanjutnya adalah penetapan harga. Penting nggak sih harga itu kita tetapkan gitu ya. Dalam penentuan harga memang udah ada variable cost dan fixed cost gitu ya. Apa sih pentingnya kita dalam penentuan harga gitu? I know penting gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa sih penting? Kenapa kita penting menentukan harga? Kan nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah gitu ya. Kalau kata Mas Supianto, karena untuk mengetahui laba rugi. Hmm, kalau kata Mbak Ami, untuk mengkalkulasi biaya. Oke. Kata Mas Eko, untuk bersaing dengan kompetitor. Iya juga.
Kalau Mbak Sumi itu bilang penting, kata Mbak Sulasti untuk mengembalikan modal. Ya juga. Ada lagi yang lagi nulis nih. Saya tunggu. Apa? Mbak Suyati. Selamat malam, Pak. Oh, laptopnya rewel. Oke. Keluar dulu, Mbak. Masuk lagi nanti ya. Ada yang mau jawab? Apa sih pentingnya gitu? Karena kan kita itu nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah gitu kan. Untuk misalnya harga barang yang sesuai dengan pasaran gitu. Karena kalau misalnya iya keluar dulu Mbak, nanti masuk lagi ya. Yang lain masih jelas kan ya? Karena masih interaktif kok kayaknya. Nah iya kan. Saya juga sengaja gini biar biar saling dengar juga mau orang ini masih dengar atau enggak gitu ya. Pentingnya penetapan harga itu juga itu ya. Untuk yang pertama adalah untuk untuk mengetahui laba perusahaan gitu ya. Dan kita juga tidak boleh membuat harga itu terlalu tinggi karena tidak akan mengurangi ataupun membuat penjualan kita itu rendah gitu ya. Kalau penjualannya rendah, udah otomatis gitu ya kalau pendapatan perusahaan rendah pasti akan untungnya juga rendah gitu kan. Kalaupun untungnya itu sedikit, tapi kalau misalnya kuantitas penjualan itu naik atau tinggi, tetap untung gitu ya. Jadi ya kita harus apakan juga gitu. Gimana kita misalnya paksakan harga tinggi gitu ya. Bukan berarti suatu produk yang mahal itu tidak bisa juga gitu ya. Bisa kita lihat itu yang sering kita bukan contoh misalnya apa namanya tas misalnya tas Hermes gitu ya. Mereka berani buatkan mahal tapi tetap dikejar orangnya. Itu dia. Selanjutnya promosi gitu ya. Dalam kegiatan promosi, menurut Mbak, saya tanya lagi nih. Saya banyak tanya malam ini. Apakah sama promosi itu ketika kita awal berdiri atau setelah udah mulai laku di pasaran? Apakah kuantitas ataupun jumlah promosi kita itu sama? Kenapa? Yang saya butuh itu kenapa? Saya tahu mungkin berbeda. Berbeda kenapa? Why? Nah, itu dia. Kenapa beda kalau memang Mbak Kusmiati bilang kan sama, ada yang bilang kan beda. Kalau sama kenapa? Kalau beda kenapa? Kalau kata Mbak Juwita, karena awalnya masih proses, jadi masih proses pengenalan. Kalau kata Mas Eko, karena di awal kita butuh pengenalan kepada konsumen. Kata Mbak Suliati tidak sama karena di awal butuh dikenal banyak orang. Kata Mbak Nova, karena saat belum dikenal orang promosi lebih gencar. Semuanya betul. Kalau kata Mbak Endang harus sama Pak, jika tidak mengurangi kualitas. Kalau kata Mbak Sulasi, karena promosi yang pertama membutuhkan konsol. Ya, jadi di awal itu harus lebih gencar gitu. Kenapa? Karena kan masih tahap mengenalkan ke orang lain gitu. Sama kayak misalnya ini masih apa namanya? Ketika misalnya kita mau apa namanya? Pengen orang tahu gitu ya. Kita pasti bakal gimana ya istilahnya? Kayak kita mau dikenal orang gitu ya. Usaha untuk pengen kenal itu kan pasti bakal apapun kita lakukan gitu ya. Kita misalnya sekali misalnya biasanya muncul lewat dari sebagai contoh gitu ya. Ketika kita masih baru gitu ya, masih produk kita atau kita lah kayak gitu ya, belum dikenal orang gitu ya. Kalau misalnya kita pengen dikenal orang, pasti kita akan muncul ya, misal artis gitu belum belum terkenal gitu ya. Pasti sering muncul di depan TV untuk bisa lebih terkenal gitu. Tapi udah terkenal mah nggak perlu lagi gitu ya. Ada juga produk gitu ya. Kalau misalnya masih baru gitu ya, orang kan belum tahu gitu. Walaupun produk kita bagus gitu ya. Sebagus apapun produk kita, kalau misalnya orang belum kenal ya, di situ di awal itu yang perlu gitu ya. Kalau mereka udah kenal gitu ya, nggak perlu lagi seini ya, segiat yang kita lakukan di awal ya. Nah, kata Mbak Ami PDKT gitu ya. Di awal oke karena mulai PDKT gitu ya, mau mati-matian gitu ya. Ditelepon lah, dia apa, bisa lebih kenal gitu. Tapi kalau udah nanti jadi misalnya udah jadi pacaran atau udah apa gitu ya. Nggak bakal seheboh yang pertama gitu maksudnya gitu. Itu ya. Selanjutnya adalah distribusi gitu ya.
Ini juga adalah salah satu faktor yang paling penting gitu ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa distribusi ini adalah salah satu faktor pendukung dalam kegiatan bisnis, bahwa dengan tidak baiknya distribusi ataupun saluran daripada produk kita itu akan membuat harga yang mahal terhadap produk kita ya. Seperti yang di Indonesia misalnya infrastrukturnya tidak baik gitu ya. Itu kan membuat harga juga makin naik gitu karena butuh transportasi, butuh lama di jalan, butuh perawatan dan lain sebagainya gitu ya. Ya nggak apa-apa Mbak Silma. Jadi di sini misalnya misalnya di sini contohnya adalah alat transport gitu ya, ada kereta api, pesawat udara, ada kapal laut, truk dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya di negeri misalnya kayak Taiwan gitu ya, mereka pasti tidak akan terlalu memakan biaya distribusi gitu ya, karena semua lancar gitu ya, nggak butuh lama di jalan gitu. Coba kita lihat kalau misalnya di jembatan Merak gitu ya, antara Sumatera dan Jawa gitu ya, kalau udah misalnya masuk Lebaran atau hari-hari besar gitu ya, pasti udah heboh, macet, total dan sebagainya itu kan butuh biaya, belum lagi nanti busuk barang-barangnya kan, gitu dia. Ini udah kata Mas Supianto gitu ya, antrinya panjang. Kalau di Taiwan mah udah pasti dibuatin jembatan itu gitu ya antara Sumatera dengan Jawa gitu ya. Coba kita lihat kan gitu ya. Berapa banyak yang harus rugi gitu ya misalnya kalau misalnya busuk karena kelamaan baru berangkat gitu saking banyak yang harus diseberangkan ya gitu dia. Selanjutnya adalah pengelolaan produk melalui daur hidup produk gitu ya. Kalau kita lihat pada buku kita itu adalah ini yang disebut dengan daur hidup produk. Ada tahap perkenalan ya. Saya bilang tadi di sini ada pentingnya adalah promosi gencar-gencarnya, udah itu pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunannya, atau disebut dengan decline. Oke, kalau misalnya definisinya dikatakan daur hidup produk dapat definisikan sebagai alat yang digunakan oleh pemasar secara tradisional untuk merumuskan strategi pemasaran sebagai produk-produk yang berbeda gitu ya. Karena kalau coba lihat pada gambar, ini adalah tahap pengenalan. Nah, disinilah kita biasanya gencar-gencarnya melakukan promosi untuk memperkenalkan. Kalau udah terkenal, udah mulai terkenal nih, udah mulai naik, keuntungan udah mulai muncul, udah mulai bertambah, udah meningkat ya. Di tahap ya mengintroduce gitu ya, introduction atau pengenalan di awal, baru tahap kedua itu kita masuk pertumbuhan atau growth, dan juga mature ya atau kemapanan gitu ya, atau dewasa, tahap dewasa atau peak puncaknya gitu ya. Dan ini adalah mana saya tanyakan, ini adalah kiri, ini adalah kanan. Yang mana lebih bagus kira-kira? Kiri atau kanan? Ini kiri, ini kanan. Mana yang lebih bagus? Kiri atau kanan? Coba bisa bisa lihat apa ini tah? Bisa lihat kursor saya nggak di mouse ini? Ini kiri, ini kanan. Mana lebih bagus kira-kira? Oh nggak ada ya? Oh nggak muncul. Walah, karena pakai HP kali ya. Oh oke oke oke, nggak apa-apa nggak apa-apa. Oke. Jadi ini di tahap pertumbuhan atau penurunan yang lebih bagus. Nah itulah. Yang kiri itu adalah pertumbuhan, yang kanan adalah penurunan. Why? Wisma. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Kenapa pertumbuhan? Karena perlu akan terus bertumbuh dan melakukan inovasi dan inovasi. Kalau kata Mbak Juwita, karena saat pertumbuhan perusahaan mendapatkan untung, betul. Pertumbuhan sudah mulai stabil, betul. Sudah mulai apa ini Mbak Juwita? Jadi di sini pada saat pertumbuhan itu adalah ibaratnya itu adalah tahap mulai perusahaan itu mendapatkan untung yang gede gitu ya.
Kalau di tahap pengenalan masih dikit-dikit gitu ya. Tapi kalau misalnya udah mulai pertumbuhan, nah disitulah mereka meraup untung gitu ya. Atau kata Mbak Ju itu laba mulai tampak gitu ya. Mulai tampak gitu ya. Mulai tampak. Mulai nampak kalau di Medan gitu. Mulai muncul gitu ya. Jadi kalau misalnya di tahap penurunan itu adalah udah decline gitu ya. Ibaratnya udah, kalau misalnya manusia pengenalan itu adalah tahap-tahap anak ya, atau mulai anak mulai remaja, pertumbuhan itu adalah mulai remajanya. Kalau tadi anak-anak itu adalah pengenalannya, kemapanan itu adalah udah dewasa, udah apa gitu ya, udah orang dewasa. Kalau penurunan itu udah mulai menua gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan ketika sudah mulai penurunan, the decline? Inovasi, desain baru. Betul, inovasi, desain baru. Harus memunculkan sesuatu yang baru gitu ya. Supaya tidak decline terus. Kalau misalnya decline terus, kalau sempat dia sampai ke bawah, udahlah, gulung tikar istilahnya kan. Tapi kalau misalnya kita membuatkan maaf, tapi kalau misalnya kita buatkan eh, perusahaan kita itu ataupun usaha kita itu mampu eh, membuatkan inovasi-inovasi ataupun ide-ide baru gitu ya di saat decline. Contohnya lah, mungkin Mbak dan Mas tahu apa itu namanya, eh, limun ya, kalau daerah kita di tempat saya dulu namanya itu limun, nggak tahu nama Mbak apa itu ya. Itu adalah salah satu produk yang tidak bisa bisa membuatkan inovasi gitu ya. Ada limun ya di tempat Mbak ya. Jadi kayak itu kayak apa ya, minuman apa gitu ya. Saya juga nggak bisa jelaskan banget gitu. Itu masih ingat dulu waktu saya kecil itu minum limun gitu ya. Tapi sekarang udah digantikan dengan minuman-minuman lain ya kan, udah ini kan udah banyak gitu ya. Oh, di Sunda namanya lawak ya. Nah, searching nanti di Google Mbak, biar tahu apa itu limun. Itu minuman zaman bahola gitulah. Ada rasa buah kayak minuman soda lah itu, tapi gitu deh, saya juga nggak bisa jelasin banget. Tapi dia itu nggak minuman sari buah juga sih. Tapi saya pernah rasain dulu, ada putih, ada yang kedua itu ada rasa jeruk gitu. Saya juga nggak tahu gimana. Tapi itulah yang perusahaannya tidak bisa membuatkan inovasi. Siapa yang bisa membuat kasih contoh contoh produk yang inovatif selain iPhone, please? Iya benar kata Mbak Ami. Taruh es batu diplastikin, anak-anak bangga. Sosro kata Mbak Wi, betul. Saya di pikiran saya tadi saya mau nyebut sosro. Kenapa, Mbak Wiwi? Mbak Wiwi ini bukan mahasiswa lama kan ya? Sama angkatan kan? Kata Mbak Ami ada banyak kemasan. Kata Mbak Endang, oh bukan ya. Kalau kata Mbak Endang Indomie ya. Indomie juga bener. Yang paling saya ingat, yang paling saya apa itu adalah apresiasi itu adalah Indomie dan Sosro. Contoh yang paling sering saya sebutkan di kelas-kelas manajemen pemasaran. Coba tengok Indomie. Coca-Cola juga bisa bertahan, tapi Coca-Cola tidak terlalu berinovasi menurut saya kalau dari segi inovasi sih. Rasanya dari dulu kayaknya nggak bisa saya bedakan Coca-Cola gitu ya. Tapi kalau misalnya Indomie coba, Pepsodent juga nggak terlalu, menurut saya nggak terlalu berinovasi ya menurut saya. Walaupun ada inovasinya gitu ya. Tapi yang paling gila itu mungkin Indomie gitu ya. Pepsodent juga iya sih, tapi maksudnya Indomie ya sekarang ya, mereka bisa apa namanya survive dari kayaknya kita baru dulu anak-anak gitu ya. Sampai sekarang itu Indomie tetap berjaya gitu ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Inovasi. Ada apa namanya?
Indomie rasa soto, Indomie rasa sapi, Indomie rasa bawang goreng, Indomie rasa, aduh entah apa-apalah situ. Ada lagi kemarin yang lagi hits itu, apa namanya, yang ijo cabai ijo ya, Indomie cabai ijo gitu ya. Iya bener yang kemarin lagi hits itu, aduh rasanya juga entah kenapa, tapi mereka bisa buatkan muncul ide sesuatu yang wow gitu, yang tak pernah terpikirkan gitu ya. Aduh jadi lapar kita ya ngomongin makanan. Ada juga misalnya sosro gitu ya. Sosro coba lihat lagi sosro gitu ya. Gimana lagi sosro? Sosro dari udah 3 generasi sosro, mulai dari kalau kawan-kawan ada waktu baca deh sejarah sosro, biar nanti tahu ada sesuatu yang bisa dipelajari gitu ya. Jadi di sini apa namanya, sosro ini, jadi sosro ini adalah salah satu produk yang apa namanya, eh sorry tadi lagi ada kawan masuk. Jadi apa namanya, sosro ini banyak melakukan inovasi. Misalnya mereka ada berbagai rasa juga, ada juga mereka untuk pengiriman ke luar negeri mereka buatkan dalam bentuk karton gitu ya. Kartun enggak karton, enggak dalam kemasan botol gitu ya. Karena kan mau pengen diekspor gitu ya. Gitu dia. Kemasan kotak maksudnya, bahasa apanya gitu ya. Kemasan kotak gitu. Oke, selanjutnya pengelolaan baruan produk gitu ya. Kalau kita berbicara tentang baruan produk, jadi di sini dikatakan ada baruan produk dapat diartikan sebagai seluruh produk yang ditawarkan oleh perusahaan gitu ya. Jadi upaya-upaya harus dilakukan dalam pemasaran dilakukan dengan pertama adalah jenis produk ya. Jenis produk gitu. Jadi di sini ada produk lain, ada juga produk bauran produk atau portofolio. Jadi di sini dikatakan eh, dari jenis produk lain ini adalah dan bauran portofolio, dikatakan bahwa produk item adalah produk individu yang diidentifikasi secara terpisah dalam daftar harga gitu ya. Sebagai contoh misalnya nasi goreng dengan rasa yang berbeda, ada kambing, ayam, udang, jamur gitu ya. Dan juga produk ini adalah sekelompok produk yang dapat memuaskan segolongan kebutuhan tertentu gitu ya. Selanjutnya pengembangan produk baru ya. Ini yang saya harapkan dari kawan-kawan, bisa memunculkan sesuatu ide-ide yang cemerlang gitu ya. Yang pertama adalah, adapun alasan yang diperlukan pengembangan produk adalah adanya tekanan persaingan yang berat. Kedua, benar nggak sih yang poin pertama ini? Ada tekanan persaingan yang berat. Benar ya? Benar. Jadi kalau misalnya makin apa namanya, makin banyak pesaing, kita itu harus makin inovatif gitu ya. Gimana biar kita bisa survive gitu ya. Kalau misalnya nggak ada pesaing mah gitu-gitu juga laku, ngapain pula dibuat inovasi ya. Karena inovasi itu butuh biaya gitu ya. Research and development ya, R&D gitu ya. Itu butuh biaya gitu ya. Jadi ngapain pula kita keluar biaya kan. Selanjutnya adalah adanya peraturan yang baru gitu ya. Misalnya ada misalnya yang paling apa juga, misalnya pemerintah membatasi misalnya, oke, nggak boleh mengandung bahan ini gitu ya, atau juga harus lebih rendah kandungan ini karena tidak akan merusak lingkungan gitu ya. Jadi ya gitu. Jadi harus membuat sesuatu yang baru gitu ya. Kelebihan kapasitas pabrik gitu ya. Selanjutnya adalah ditempuh strategi diversifikasi untuk masuk segmen pasar yang baru gitu ya. Bagaimana kayak kita bilangkan tadi, membuat sesuatu yang berbeda gitu ya, bisa masuk biar bisa kita masuk ke segmen pasar baru gitu ya. Atau juga sekalipun misalnya masih di tempat yang sama, kalau misalnya kita bilang tadi dari ubi, nah atau dari labu, dari ubi ataupun ketela, kalaupun misalnya kita buatkan apa namanya, bahan materinya sama, tapi kalau misalnya ada kita buatkan keripik, ada untuk sayur, ada juga untuk kue tar gitu ya, nggak akan masalah gitu ya, walaupun ini ya. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi baru. Eh, pemanfaatan teknologi baru, dan yang
5 adalah dilakukan strategi peningkatan laba. Pengertian produk baru. Yang pertama adalah pengertian produk baru. Ini akan bergantung pada siapa yang memandang kebaruan itu, gitu ya, apakah pembeli ataupun penjual. Jadi suatu produk dapat dianggap baru oleh pembeli atau dianggap baru oleh penjual. Masing-masing akan berdampak pada risiko dan cara pengembangan produk baru, gitu ya. Jadi dikatakan di sini bahwa produk baru dapat didefinisikan sebagai barang atau jasa pada pokoknya berbeda dengan produk yang dipasarkan di perusahaan, gitu ya. Jadi di sini eh, di, dibuatkan beberapa tiga, yaitu yang di apa namanya dibuat tiga. Yang pertama adalah produk yang betul-betul baru, yang memang betul-betul tidak pernah ada sebelumnya, gitu ya. Misalnya tenaga nuklir menggantikan tenaga air, gitu ya. Kalau dulu juga misalnya anti nyamuk bakar itu yang kita tahu itu digantikan dengan hits, gitu, yang dicolokin doang, gitu ya. Terus juga yang kedua adalah produk yang sama jenisnya, gitu ya, dengan model yang baru, gitu ya. Misalnya mobil yang dulu dengan mobil yang sekarang, gitu ya, sama aja, gitu ya, tapi misalnya bentuknya yang berbeda, gitu ya. Dan yang terakhir adalah produk tiruan yang baru bagi perusahaan tapi tidak baru di pasar, gitu ya. Misalnya ada penyimpan data atau flash disk, gitu ya, yang sekaligus juga mutar lagu, gitu. Nah, itu contohnya. Selanjutnya yang kedua adalah mengendalikan pengembangan produk, gitu ya. Jadi di sini adalah yang pertama adalah mensegmentasikan pasar secara cermat, memilih kelompok pelanggan sasaran. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kebutuhan mereka. Yang terakhir adalah menentukan pemosisian pasar, ya. Ini juga penting, ya. Kita itu gimana sih posisinya, gitu ya, di pasaran, gitu ya. Apakah itu kita itu berada pada market leader, gitu ya, ataukah hanya follower? Nah, itu dia. Yang ketiga adalah tahap-tahap dalam daur pengembangan produk, gitu ya. Yang pertama adalah faktor keberuntungan, gitu ya. Yang kedua adalah faktor keahlian. Yang ketiga adalah faktor penafsiran terhadap informasi, gitu ya. Bisa kita lihat di di buku kita. Dan juga prosedur pengembangan produk ini ada 5. Yang pertama adalah tahap pencarian dan penyaringan ide dalam produk baru. Yang kedua adalah tahap analisis bisnis. Ketiga adalah tahap pengembangan. Yang keempat adalah tahap pengujian dan tahap komersialisasi, atau juga tahap bagaimana kita menjual ataupun meluncing produk kita kepada konsumen, gitu ya. Selanjutnya adalah pentingnya penentuan waktu atau H, bisa kita lihat pada 547, yaitu pentingnya penentuan waktu, gitu ya. Saya tanya lagi, apa sih pentingnya waktu dalam meluncing produk? Udah tahu kita, ya, apa itu launching itu, ataupun membuka usaha, gitu. Apa sih pentingnya memikirkan kapan kita harus buka usaha atau meluncing satu produk? Kenapa penting? Kalau di buku kita dikatakan muncul produk baru maksudnya, atau Mas Supianto, untuk memperkenalkan produk yang kita produksi. Ada lagi. Kalau di sini dikatakan keberhasilan atau gagalnya produk baru sering bergantung pada masalah kapan produk itu diperkenalkan. Kenapa kira-kira? Pertanyaannya, keberhasilan atau gagalnya produk baru sering bergantung pada masalah waktu kapan produk itu diperkenalkan. Setuju nggak?
Kenapa? Kenapa setuju? Untuk menentukan ketepatan dengan kondisi pasar, untuk evaluasi. Pak, ada lagi? Untuk menyesuaikan pasar saat itu yang sedang update. Hihihi. Karena melihat kebutuhan atau keinginan konsumen saat itu, apa yang mereka sangat butuhkan. Ada lagi? Menyesuaikan kebutuhan pasar saat itu. Ada lagi? Setuju. Mungkin pada saat memperkenalkan produk itu harus tepat pada suasana yang dibutuhkan pasar. Betul. Ada lagi? Setuju, agar tidak kalah dengan pesaing. Ada lagi? Karena contohnya musim panas, tapi kita malah memperkenalkan. Betul, betul. Ada lagi yang belum jawab? Untuk menjemput keuntungan tepat waktu. Betul juga. Ada lagi yang belum jawab nih, saya tunggu. 2 orang lagi. Kenapa dikatakan di sini keberhasilan atau gagalnya produk baru sering bergantung pada masalah kapan produk itu diperkenalkan? Kalau kata Mbak Nova, jual es krim di musim dingin. Kalau kata Mbak Kusmeti, waktu yang tepat mempengaruhi jumlah penjualan. Kalau kata Mbak Silma, kalau produk diperkenalkan terlalu dini, kadang ditolak. Tapi kalau terlalu lambat, karena pesaing sudah mendominasi pasar, pada waktu itu menjadi pertimbangan yang penting. Maka waktu itu menjadi pertimbangan yang penting. Tuh, itu dia. Kalau misalnya terlalu dini kita perkenalkan, kita juga belum, makanya kita harus penting melihat pasar gitu ya. Misalnya di pasar, misalnya kita mau launching handphone nih misalnya, padahal orang masih hangat-hangatnya bicarain iPhone 7 misalnya keluar iPhone 7 gitu, udah keluar baru di launch nih, kita juga gitu juga, kita launch lagi gitu ya, ya KO lah kita gitu ya. iPhone gitu yang sekarang ini masih, kalau misalnya posisi kita belum sehebat belum bisa main iPhone misalnya, terus kita keluarkan gitu ya, padahal iPhone misalnya masih apa gitu ya, masih hot-hotnya gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada produk yang lagi launch di pasaran, nggak apa-apa. Itu tadi yang dibilangkan, timing tepat gitu ya, waktunya tepat, jadi bisa kita lempar ke pasaran gitu. Itu pentingnya. Tapi terlalu lambat, nah, tadi yang udah jawab sama Mbak sebelumnya gitu ya, pasar udah didominasi, udah habis dibabat orang gitu ya, baru kita muncul gitu ya. Nggak ini lagi gitu ya, udah habis gitu ya, udah ibaratnya itu orang yang mau beli itu juga nggak seberapa lagi gitu. Makanya kita itu harus memperhatikan gitu ya, termasuk juga sebenarnya income gitu ya. Jangan buka usaha itu kalau misalnya masih jauh ataupun udah lewat masa, terutama di kampung nih, nanti pada utang semua. Kalaupun buka ya nggak bakal banyak yang beli gitu ya. Jadi kalau misalnya mau buka usaha itu, misalnya buka apa-apa gitu menjelang panen gitu ya, jadi pas panen orang semua pengen baju baru, atau misalnya pengen makan banyak enak gitu ya, sampai nanam gitu masih banyak duit gitu. Tapi kalau misalnya udah nanti makin lama makin nggak iya gitu ya. Nah itu kalau misalnya apa dalam skala kecil gitu ya, saya lebih suka membuatkan contoh itu ke arah kita gitu ya, ke arah yang hal skala-skala kecil aja. Walaupun kemarin di awal saya menyebutkan Hermes, motor apa gitu ya, yang besar gitu, tapi saya lebih suka ke arah kecil, contoh-contoh kecil gitu yang bisa kita aplikasikan gitu ya. Nah itu dia, misalnya kita buka warung gitu ya, janganlah buka itu kalau misalnya pas lagi musim kering ya, misalnya kering kantong gitu ya, bukan musim kering gitu, kantongnya lagi kering gitu ya. Tapi kalau itu kapan-kapan udah mendekati musim panen gitu ya, karena itu bukan di awal itu yang penting gitu ya. Nah, kanker kata Mbak Silma ya. Nah betul juga kata Kusmiati,
Jangan buka warung, launching warung di musim puasa. Nah, itu yang nggak tahu diri tadi, nggak tahu waktu. Nah, kesalahan juga dapat terjadi dengan keterlambatan memperkenalkan produk, gitu ya, itu yang udah dijelaskan tadi. Makanya kita harus sebagai yang usahawan juga ke depannya gitu ya. Misalnya Mbak Ami gitu ya. Oh, aku nanti buatkan apa gitu ya. eh, warung warung Taiwan misalnya namanya tuh warung Taipei. Keren juga loh. Kalau bisa buka warung Taipei gitu ya kan, jual-jual makanan-makanan ala Taiwan gitu ya kan. Buka tongkrongan gitu ya. Kalau bisa bukanya itu jangan jangan di bulan puasa kata kalau tadi kata Mbak yang di sebelumnya gitu ya. Kata Mbak Kusmiati gitu ya. Bisa dilempar orang malah bukan cuman nggak laku gitu ya, nggak sopan gitu dianggapnya itu langsung di situ. Tapi menjelang panen gitu ya, kalau misalnya di kampung gitu kan misalnya ada musim-musim panen gitu. Kalau misalnya nggak ada musim apa gitu ya, kapan kira-kira orang yang punya duit gitu ya, jangan launch juga di akhir kalau misalnya makanan jangan launch di akhir bulan juga gitu ya, orang lagi kering gitu ya. Tapi kita harus tahu juga gitu ya. Chinese food Mbak Ami kata Mbak apa Silma gitu ya. Nanti Mbak Silma buka Chinese food Mbak apa bukakan ala-ala Taiwan gitu ya kan. Walaupun rada-rada mirip gitu ya. Nah gitu dia. Jadi harus segala sesuatunya diperhatikan gitu ya. Selanjutnya adalah penerapan network diagram pada pengenalan produk baru gitu ya. Jadi di sini ada keuntungannya yang beberapa disebutkan. Yang pertama adalah dapat mengetahui jangka waktu kritis atau proses pengembangan produk baru sehingga kegiatan-kegiatan dapat dipusatkan pada jangka waktu tertentu gitu ya. Kalau yang kedua adalah dengan bantuan komputer kita dapat menilai ribuan kombinasi kegiatan secara efisien. Yang ketiga adalah wewenang dan tanggung jawab khusus untuk kegiatan-kegiatan khusus dapat ditentukan dengan cepat. Oke. Yang keempat adalah manajer dapat menentukan jadwal untuk kegiatan selanjutnya secara lebih tepat. Dan kelima adalah kemacetan atau hambatan yang sekiranya terjadi dalam proses pengembangan produk dapat diketahui lebih awal. Yang keenam, kegiatan-kegiatan produk dapat dikoordinasi. Yang ketujuh, manajer dapat membandingkan hasil nyatanya dengan produk yang diperkirakan. Yang kedelapan adalah dapat meringankan biaya karena sumber-sumber yang menganggur dapat dimanfaatkan. Itulah dia penerapan network diagram pada pengenalan produk baru. Gitu ya. Anggaran dan jadwal. Gitu ya. Penting nggak sih anggaran? Keren juga itu gitu ya. Bakso Mas Eko gitu ya. Kenapa? Aku masakan Taiwan juga nggak apa-apa asal lancar. Iya juga ya. Kalau kata papa saya dulu, ya kalau lancar mah, kalau udah pasti lancar saya juga mau gitu ya. Kalaupun apa namanya, walaupun untungnya cuma 1000 gitu, kalau lancar ya kan namanya juga lancar, ya kan? Ayo jawab, apa pentingnya anggaran? Penting nggak kita mikirkan anggaran? Why? Kenapa kita penting memikirkan anggaran? Kenapa? Ini anggaran juga menjadi salah satu sering menjadi satu masalah ya, bagi pebisnis pemula gitu ya. Apa kira-kira?
Oke, anggaran itu ada lagi yang mau jawab nih? Saya masih nunggu karena masih ada yang ngetik soalnya, jadi saya tunggu biar sekalian ya kan. Oke, kalau kata Mbak Rita, anggaran untuk mengetahui kebutuhan belanja yang kita keluarkan. Oke. Kalau kata Mbak Wiwi, anggaran juga membantu produsen untuk mengelola keuangan. Oke. Kalau kata Mbak Endang, untuk melakukan hal yang apa dibutuhkan. Oke. Dengan anggaran proses pengembangan produk bisa lebih lancar dan efisien. Oke. Kok nggak ada suaranya? Oh, penting. Karena mengatur biaya produksi yang akan dikeluarkan tidak mengalami kerugian. Dengan membuat anggaran kita juga menentukan strategi itu. Betul. Jadi kalau kita mau buka usaha, sudah pastinya kita ada hitung-hitungannya ya kan. Kira-kira kalau misalnya kita buka apa nih? Ada usulan apa nggak biar kita bukan contoh gitu. Yang kira-kira nanti mau buka usaha apa gitu. Ayo siapa yang kira-kira? Hmm, apa kira-kira usaha apa? Toko alat tulis gitu ya. Contoh misalnya toko alat tulis. Eh, kita kan harus sudah menentukan gitu ya. Misalnya kita buka nih toko alat tulis. Kita harus bisa menghitungkan. Kalau kita mau jualan itu nggak mungkin buku tulis misalnya sebagai contoh buku tulisnya 10 10 biji, pulpennya satu kotak, ya nggak mungkin gitu ya kan. Pasti juga kita udah anggarkan buku tulisnya juga pasti udah eh, sekarton atau dua karton, eh, pulpennya juga udah pasti setengah karton, pensil, penggaris, alat-alat kebutuhan kantor ATK gitu ya, yang disebut dengan ATK gitu, alat-alat tulis dan kelengkapan kantor gitu ya. Udah kita harus udah hitung-hitung gitu ya. Jangan oke, saya mau buka ilat tulis itu kan jumlahnya mahal ya. Kalau misalnya dibanding dengan makanan kayak misalnya sekelas bakso dan lain sebagainya gitu ya, nasi goreng gitu. Itu lebih 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 mahal kalau kita bicara alat tulis gitu ya. Jadi kita juga harus memikirkan gitu ya. Kita harus menuliskan juga biaya gedung, sewa gedung berapa, sewa karyawan berapa, listrik berapa untuk utilities air dan lain sebagainya. Untuk barangnya sendiri berapa, buku berapa. Nah itu hitung-hitungannya harus jelas. Karena ya benar kata Mbak Endang, utang jadinya gitu kan. Kita pikir oke buka ATK karena itu kan barang nggak busuk, itu juga menjadi pertimbangan ya. Kenapa orang milih produk-produk yang nggak tahan, yang nggak busuk gitu ya. Karena sekalipun nggak laku ya masih aman gitu ya. Tapi nah kata Mas Eko di sweeping Satpol PP. Oke, jadi ya gitu maksudnya. Jadi ketika misalnya kita buka usaha gitu ya, kita juga harus mikirin segalanya gitu ya. Kalau misalnya
termasuk juga misalnya kalau misalnya apa yang kemarin apa saya junior saya pernah buka ini alat-alat pertanian gitu ya, pupuk juga, di samping alat pertanian dijual pupuk juga, pestisida gitu ya. Ya gitu, dia juga harus memikirkan alat transportasi ya, karena untuk bisa bersaing dengan pesaing, dia juga harus menyiapkan angkutan gitu ya, antar ke tempat gitu, untuk servis gitu, biar orang mau sama dia gitu. Jadi hal seperti itu maksudnya gitu. Jadi kita itu juga harus mau memperhitungkan itu semua gitu ya. Kita bilang kan, ngapain pula sewa mobil gitu yang ngantar-ngantar ke rumah konsumen gitu. Orang bakal milih yang diantar dong daripada nggak diantar gitu. Nah jadi gitu, anggaran ini juga sangat penting gitu ya. Harus, ini adalah tidak kalah penting, malah menurut saya adalah salah satu yang paling sangat-sangat penting gitu ya. Karena tanpa anggaran kita nggak bisa, bukan berarti nggak bisa minjem ke bank dan sebagainya gitu ya, atau lembaga-lembaga simpan pinjam lainnya, atau juga melalui keluarga dan sebagainya gitu. Tapi ini adalah hal-hal yang sangat krusial gitu ya. Bagaimana kalau misalnya kita nggak paham budget gitu ya, dan juga nanti juga dalam, kita juga harus memperhitungkan kapan laba, kapan kapan balik kapan balik modal dan sebagainya gitu ya. Nah, itu dia kalau misalnya masalah anggaran. Dan saya juga mau bicara untuk tugas kita. Ini udah selesai untuk malam ini. Nah, saya mau bicara tentang tugas kita. Jadi untuk minggu depan itu yang presentasi kan kelompok 3 dan 4 untuk modul 6 dikirim segera apanya sebelum itu hari Minggu semua dikirim kelompok 1, 2, 3, dan 4. Saya mau bilang yang terpenting bagi saya itu adalah untuk TTM nanti 2 minggu lagi itu adalah disiapkan apa ide bisnis yang akan Mbak dan Mas munculkan gitu ya. Saya pengen sesuatu yang muncul, tapi sesuatu yang baru atau sesuatu yang bisa diaplikasikan, tapi jangan ngasal dan juga jangan nggak masuk logika gitu ya. Saya pengen uh, kita itu misalnya 10 orang bisa ngasih inspirasi satu sama lainnya gitu ya. Jadi misalnya Mbak Susilawati misalnya, oh saya mau ini gitu ya. Walaupun nanti Mbak Susilawati yang punya ide, bisa sharing-sharing, misalnya misalnya cerita, misalnya sebagai contoh doang nih ya, buka rumah makan ala Taiwan misalnya. Terus misalnya Mbak Susilawati misalnya di Cirebon gitu ya. Terus Mbak Amih misalnya di Lampung gitu ya. Buka juga gitu di Lampung gitu. Kita kan bisa sharing-sharing ilmu gitu ya, gimana kondisi di Cirebon, gimana sebagainya gitu ya, apa bagaimana inovasi yang dilakukannya di Cirebon sehingga sukses gitu. Mungkin Mbak Amih sudah kayaknya udah hebat banget inovasinya, tapi nggak sehebat Mbak Susilawati misalnya gitu ya. Itu tugas yang individu benar. Jadi saya pengen setiap orang punya ide-ide gitu ya, yang bisa gitu ya. Makanya saya bilang kemarin juga, kalau misalnya nanti ada waktu evaluasi atau saran, ini yang disarankan gitu ya. Buka kelas apa apa namanya, entrepreneur, atau juga kelas wirausaha gitu ya. Gitu. Di manajemen pemasaran ini juga saya selalu dorong mahasiswa untuk buka usaha nanti ketika pulang gitu ya. Ngapain kita nggak terlalu apa gitu ya, kita butuh belajar, kita butuh teori dasar gitu ya, dasar untuk mengembangkan, tapi kan kita juga harus sesuatu ada yang real gitu ya. Saya tidak mau uh, tanggal 10 April kemarin kan udah kita bilang kan, nggak usah PowerPoint, nggak usah PowerPoint. Buat aja, kalau misalnya mau PowerPoint juga nggak apa-apa, biar lebih apa, mungkin mau ditaruh-taruh gambar contoh-contohnya, sketsanya juga. Kalau di buku, kalau di Word aja juga nggak apa-apa. Di Word juga boleh, kalau PPT juga boleh. Yang mana enaknya lah, saya nggak memaksakan, yang penting idenya itu bisa memvirusisasi kawan-kawan yang lain gitu ya. Ya kayak PPT juga lebih enak sih. PPT juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya pengen gimana virus-virus uh, jiwa ataupun minat bisnis kawan-kawan itu bisa menyebar atau terinfeksi kepada orang lain gitu ya. Jadi istilahnya virusisasi gitu ya.
uh, saya pengen kawan-kawan punya sesuatu yang bisa ngasih gambaran gitu. Misalnya kemarin Mas Supianto atau Mas Eko yang apa namanya, yang kemarin sarang semut gitu ya. Saya sendiri nggak tahu gimana apa sarang semut itu juga dengan ide-ide itu gitu ya, ide yang menurut saya sesuatu yang spesial yang belum pernah saya lihat gitu ya, itu bisa ngasih gambaran ke saya. Jadi saya pengen juga tidak cuma apa, kalau misalnya ada gambar gimana kira-kira nanti ke depannya, itu lebih bagus lagi gitu ya. Jadi kita juga, oh gini gini ya gitu. Kalau misalnya, jadi sarang semut itu jamu, maksudnya apa lagi jamu? Jangkrik juga nggak tahu saya. Kalau misalnya memang ada, tapi saya gini, saya pengen sesuatu ide yang dalam tanda kutip itu adalah ide gila gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya, sesuatu yang amazing gitu ya. Tapi saya saya nggak mau ini apa namanya, sesuatu yang kayak tadi dibilangkan pelihara jangkrik itu, memang jarang nih pelihara jangkrik, tapi saya nggak ini gitu loh, nggak sesuatu yang gila gitu, maksudnya unik gitu ya. Maksud saya gila di sini unik gitu ya. Tapi kan pasarnya memang ada gitu, untuk apa jangkrik gitu ya. Walaupun misalnya untuk ada ulat Hongkong bisa, kalaupun mahal ya nggak pun juga gitu ya. Kalau misalnya mahal gitu ya. Dulu juga pernah, apalagi hewan-hewan aneh itu yang mahal juga dulu ceritanya gitu ya. Begitu. Jadi saya pengen sesuatu yang wow gitu ya, jadi presentasikan. Jadi ngasih gambaran gitu. Mas Supianto juga, atau Mas siapa yang tadi ya, yang bawain semua gitu, disertakan gambarnya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang, oh gitu gitu gitu. Jadi bisa ngasih sesuatu, bisa menyebarkan virus-virus usahanya ke orang lain gitu. Nah, ada lagi kecap Majalengka gitu ya. Misalnya kecapnya ini biasanya apa gitu ya, sedikit aja bisa, setetes saja bisa langsung mewarnai satu satu kuali misalnya gitu ya. Tapi ini kan nggak ada gitu ya, nggak apa juga gitu ya. Atau misalnya sesuatu yang apa, yang sesuatu bersifat daerah juga nggak apa-apa. Kayak kemarin Mas Supianto yang kemarin idenya itu yang tentang semut itu ya. Saya pribadi surprise gitu. Ih, emang ada ya gitu. Karena belum pernah saya dengar sebelumnya gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Saya pengen sesuatu yang ide. Kalau misalnya satu aja cukup sih, mungkin di lain kesempatan kita sambung gitu ya. Itu yang selalu tekankan di manajemen pemasaran gitu ya. Saya tidak pengen hanya based on teori gitu ya. Saya tidak pengen teori-teori dan teori gitu ya. Untuk ujian memang ini wajib dibaca, harus dikuasai gitu ya. Tapi saya pengen ada sesuatu yang dibawa oleh mahasiswa itu sendiri ketika dapat kelas ini gitu ya. Makanya karena nggak ada juga kelas wirausaha, makanya saya agak dorong ke ke arahkan ke wirausaha gitu ya. Dan nanti seperti yang saya sering bilang gitu ya, di sini kita boleh punya majikan gitu, tapi balik ke Indonesia tolong dong kita yang jadi majikan gitu ya. Heeh. Apalagi Mbak Susilawati Majalengka digoyang. Nah, itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita sudahi malam hari ini. Ya, istirahat, pikirkan idenya. Saya pengen ini nanti adalah benar-benar sesuatu yang wow dari kawan-kawan. Kalaupun nanti banyak yang presentasi nggak apa-apa, asalkan idenya nanti cemerlang gitu ya. Saya pengen sesuatu yang wow, sesuatu yang gila dari kawan-kawan itu yang bisa mengasih inspirasi kepada yang lain gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Dan juga saya pengen ini apa namanya, untuk hari Minggu harusnya sudah dikirim ya PPT-nya ya. 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Dibuatkan dong agak lebih bagus sedikit gitu ya. Hari Minggu deadline dikirim ya. Jangan asal. Saya juga buatin PPT-nya kan gak asal juga kan. Kita taruh gambar gimana biar manis. Manis PPT biar orang juga mau nengok gitu ya kan. Biar mau lihat gitu ya. Dia dong belajar sedikit lebih-lebih apa gitu ya. Nanti misalnya kan Mas Supianto misalnya ada yang tertarik gitu ya kan, ih semut gitu ya,
misalnya saya mau invest gitu kan, disuruh presentasi sebagai contoh doang nih ya, contoh PPT-nya kayak PPT yang kemarin, bosen dia, nggak percaya dia gitu, tapi dibuat lebih profesional gitu ya kan, itu dia. Untuk semua kelompok ya hari Minggu nanti dikirim, walaupun kelompok 1 dan 2 itu 2 minggu lagi presentasinya, tapi biar adil gitu ya, minggu ini semua dikirim gitu ya. Nah gitu, dibuatkan yang rapi ya, kalau misalnya apa buat gambar ngetrack pakai gambar gitu ya, agak dikasih dikit hatinya untuk mengerjakan, kan rame satu kelompok kan. Nah itu, jadi itu yang saya inginkan ya, cuman tinggal 2 lagi kok, apa kita terakhir, ini adalah presentasi terakhir untuk setiap kelompok, dan satu lagi tugas hari Minggu nanti udah dibuatkan yang bagus gitu ya. Tugas individu dan apa, mungkin itu aja untuk kita semua. Selamat istirahat Mbak dan Mas, dikerjakan tugasnya, karena saya dengar juga dari kelas-kelas yang lain juga kemarin Mbak Nova udah ngepost ya, bahwa ada yang apa namanya kemarin dibilang udah, oh ini tugas dari apa manajemen, ini tugas dari manajemen pemasaran gitu ya. Jadi saya pengen juga tidak terlalu banyak juga ngasih tugas, karena takut terlalu membebani kawan-kawan juga. Tapi khusus yang tugas akhir itu memang saya pengen mintanya itu adalah sesuatu yang spesial dari kawan-kawan, supaya bisa mengasih inspirasi bagi kawan-kawan yang lain gitu ya. Pokoknya itu Mbak Nova juga jangan dicatat setiap meeting siapa aja yang hadir gitu ya, dan disampaikan saya di TTM kedua ya, karena itu harus saya sampaikan kepada uh, apa namanya, ke pusat nantinya untuk apa namanya gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih atas waktunya kita rame malam hari ini. Selamat istirahat dan juga dikerjakan tugasnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Selamat malam dan selamat istirahat. Bye.